Hadis tersebut menjelaskan tentang peristiwa pemberian hadiah yang dilakukan oleh Amir bin Malik bin Ja'far, orang yang ahli memainkan berbagai senjata. Waktu itu masih musyrik. Lah ketika memberikan hadiah kepada Nabi, Nabi tidak langsung menerima, Nabi malah menawarkan pada orang itu agar masuk Islam. Rupanya orang tadi tidak mau masuk Islam. Kemudian Nabi membuat pernyataan bahwa beliau tidak bisa menerima hadiah dari kalangan musyrik atau non-muslim. Nah, para jamaah, belajar hadis itu harus komprehensif. Hadis itu kadang-kadang bermacam-macam dan kadang-kadang terindikasi ada kontradiksi, satu dengan lain tidak sama. Ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Sadaqallah. Para jamaah, pagi ini kita akan bahas tentang hukum menerima donasi dari non-muslim. Di beberapa tempat saya kira ini sudah sering terjadi. Di beberapa tempat juga terjadi sumbangan-sumbangan seperti ini. Ada yang melalui lembaga ZIS juga, ada yang langsung ke pesantren, ada yang langsung ke organisasi. Mari kita kaji bagaimana umat Islam ketika mendapatkan tawaran donasi dari kalangan non-muslim, apakah boleh diterima? Ada sebuah hadis riwayat At-Tabrani dan lain-lain, ya, an Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik, an Abi, dari bapaknya Ka'ab bin Malik, qala, dia berkata, ja'a mulahibul asinnah, datang seseorang yang memang punya kecakapan dalam memainkan senjata perang, ilan Nabi, datang kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihadiyatin, dengan membawa hadiah. Jadi ada seseorang, orang yang statusnya masih musyrik, belum muslim, datang membawa hadiah untuk diberikan kepada Nabi. Nah, sebelum Nabi menerima, fa'aradu alaihi Islam, Nabi menawarkan kepada dia, pada orang itu, Islam, supaya dia masuk Islam. Fa'aba, maka orang itu menolak, tidak mau. Orang itu tidak mau masuk Islam. Fa'aba ayuslim. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni, sesungguhnya aku la aqbalu, tidak mau menerima hadiyata musyrikin, hadiah dari orang musyrik. Ini hadis. Jadi Nabi membuat pernyataan, ya sudah, aku nggak mau terima hadiah dari kalangan musyrik, non muslim lah mungkin bahasa.
Ini hadis riwayat At-Tabrani, hadis nomor 15.487. Status hadis ini diperbincangkan oleh ulama. Yang pertama kita lihat ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, kemudian ulama ahli hadis lain seperti Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, Ma'mar bin Rasyid dalam kitabnya Al-Jami, kemudian Abu Ubaid Qasim bin Salam dalam kitabnya Kitabul Amwal, Al-Haythami menilai bahwa perawi hadis ini terdiri dari para perawi sahih atau siqah, artinya menganggap hadis ini bagus. Kemudian Imam As-Suyuti cenderung berpendapat sama dengan Al-Haythami. Kemudian Ibnu Hibban memasukkan dalam kitabnya yang disebut dengan As-Siqat, artinya kitab ini terisi dari kalangan perawi-perawi yang siqah, yang baik, yang dapat dipercaya. Nah, beberapa ulama ini cenderung memandang hadis ini sahih. Lalu kemudian ada lagi ulama lain menganggap bahwa hadis ini sahih tapi mursal. Jadi ada di antara periwayat yang tidak disebut. Misalnya Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Fathul Qadir. Lalu Badruddin Al-Ani Al-Hanafi dalam kitabnya Umdatul Qari. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita kenal itu dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi hadis ini mursal itu ya berarti enggak sahih. Nah, kemudian Asy-Syaukani masih sama pendapatnya dengan beberapa ulama sebelumnya. Nah, sedangkan Syekh Al-Albani cenderung menilai hadis ini sama dengan yang pertama tadi, sahih. Menurut Al-Albani, setelah mencermati berbagai jalur periwayatan, ditemukan sejumlah syahid hadis yang hampir sama yang menunjukkan kesahihan hadis tersebut. Hadis tersebut memang mursal, itu melalui periwayatan Abdul Razak, kemudian dimakrufkan atau dimausulkan oleh Ibnu Al-Mubarak. Dari sini kemudian Al-Albani menilai Ibnu Barak lebih terjaga hafalannya daripada Abdul Razak, karena itu lebih cenderung pada pendapat mensahihkan hadis ini, yaitu hadis tentang Nabi menolak donasi dari orang musyrik. Hadis tersebut menjelaskan tentang peristiwa pemberian hadiah yang dilakukan oleh Amir bin Malik bin Ja'far, orang yang ahli memainkan berbagai senjata. Waktu itu masih musyrik. Lah, ketika memberikan hadiah kepada Nabi tidak langsung menerima. Nabi malah menawarkan pada orang itu agar masuk Islam. Rupanya orang tadi tidak mau masuk Islam. Kemudian Nabi membuat pernyataan bahwa beliau tidak bisa menerima hadiah dari kalangan musyrik atau non-muslim. Nah, para jamaah, belajar hadis itu harus komprehensif. Hadis itu kadang-kadang bermacam-macam dan kadang-kadang terindikasi ada kontradiksi, satu dengan lain tidak sama. Ini contoh. Selain hadis tentang penolakan pemberian tersebut, ternyata ada juga hadis yang menjelaskan tentang Nabi menerima hadiah dari orang musyrik atau non-muslim. Di antaranya adalah hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau mengatakan, nah ini, Ghazauna ma'an Nabi, kami pernah berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tabuk, perang Tabuk.
Wa ahda maliku Ailah lin Nabi. Waktu itu Raja Ailah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam balatan beto, bigol putih. Hewan yang mirip kuda tapi agak kecil, warnanya putih. Wa kasal burdan, dan memberikan kain. Wa katabala bi bahrim, dan juga menulis surat pada mereka itu. Hadis ini riwayat Al-Bukhari Sahih. Kalau sudah Bukhari Muslim biasanya saya nggak ngasih komentarnya karena kebanyakan ulama sudah menilai sahih. Karena di dalam hadis seperti ini di dalam kitab itu ditulis Sahih Al-Bukhari. Artinya menurut Imam Al-Bukhari hadis itu sahih. Nah, kebanyakan ulama yang lain tidak membuat pilihan khusus. Imam Ahmad misalnya, karena di dalam ada tambahan, tapi secara umum tidak ngasih nilai. Ini bedanya. Makanya kalau selain Bukhari Muslim, saya selalu ngasih tambahan catatan. Ini sahih apa tidak? Jadi kebetulan ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maksudnya menurut Al-Bukhari hadis ini sahih. Nah, jadi ada dua hadis yang kesannya bertentangan. Hadis yang pertama, Nabi menolak donasi atau hadiah atau hibah atau pemberian dari musyrik atau non muslim. Hadis yang pertama tadi riwayat atau Tabrani dan lain-lain. Hadis yang kedua, hadis Sahih Al-Bukhari yang menjelaskan Nabi menerima hadiah. Nah, bagaimana memahami dua hadis ini? Mari kita ikuti penjelasan para ulama yang hidupnya sudah 700 tahun lalu, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mengomentari adanya hadis yang terkesan bertentangan, yaitu antara menolak dan menerima pemberian atau donasi dari kalangan musyrik atau non-muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau membuat komentar begini. Nah, catatan merah ini adalah tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita tahu kitab Sahih Al-Bukhari yang juga agak tebal itu 4 jilid. Kemudian 4 jilid itu disarahi, diberi penjelasan oleh Ibnu Hajar menjadi berjilid-jilid, 10 atau 20 jilid, lupa saya, saking banyaknya ya. Nah, setelah mencatat hadis tadi itu, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari qauluhu itu ucapan babu qabulil hadiah lil musyrikin. Jadi Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih itu menulis bab menerima hadiah dari kalangan orang-orang musyrik. Itu judul di dalam kitab Sahih Bukhari. Kita dalam kurung itu maksudnya aslinya seperti itu. Nah, kata-kata ini penjelasan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jawazu dzalika. Ini menunjukkan bolehnya menerima hadiah dari orang-orang non-muslim atau kalangan musyrikin. Wa ka'annahu asyar ila babil hadis al-warid. Kata Ibnu Hajar, judul ini seakan-akan beri isyarat bahwa hadis yang tadi itu lemah. Yang diperbincangkan tadi itu kan macam-macam komentar ulama. Fi raddi hadiyatil musyrik, yaitu hadis yang menjelaskan tentang penolakan hadiah yang berasal dari musyrik atau kalangan non-muslim. Al-Asqalani juga mengutip beberapa pendapat ulama. Jadi rupanya para jamaah, sungguh pun Al-Asqalani ulama yang sudah kaliber internasional ya, bahkan mungkin sepanjang masa. Pada masanya beliau menghafal hadis itu lebih dari 100.000. Makanya mendapatkan gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh. Jadi kalau kita mendengar kata-kata Al-Hafidh,
Biasanya dia yang dimaksud. Saking populernya dia. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Nah, sungguh pun beliau sudah ahli kayak begitu itu, tetap saja beliau menghormati ulama-ulama sebelumnya yang membahas mengenai hadis ini. Nah, beliau mengutip beberapa pendapat ulama yang mengkomparasikan, yang mencoba membandingkan antara hadis yang melarang dan hadis yang membolehkan. Jadi sudah menjadi diskusi ulama 1000 tahun lalu, lebih dari 10 tahun lalu. Kalau beliau ini kira-kira 700 tahun lalu. Sebelumnya sudah dibahas. Nah, menurut beliau, kata Ibnu Hajar ini, pendapat yang kuat adalah bahwa hadis yang melarang menerima pemberian atau donasi dari non-muslim, konteksnya adalah pemberian atau hadiah yang terindikasi kuat bertujuan menghancurkan umat Islam atau berdampak merugikan mereka. Mungkin dalam bahasa kita ada indikasi pelemahan agar tokoh-tokoh Islam sungkan ngomong sing bener. Dikasih amplop sing gede ngono, nah ya kan, supaya tidak ngomong lagi. Kira-kira begitu ya. Nah, jika ada indikasi seperti itu, maka tidak boleh diterima. Maksudnya begitu. Tidak boleh diterima. Kalau ada indikasi bahwa pemberian ini bertujuan untuk melemahkan dakwah misalnya. Sedangkan hadis yang membolehkan, ya, yang Bukhari tadi membolehkan, itu diarahkan kepada tujuan untuk menghibur dan untuk kepentingan dakwah Islam. Jadi ketika ada orang non-muslim tadi ngasih hadiah, kita terima dengan tujuan agar orang tadi senang, ya. Karena orang kalau ngasih kok nggak diterima kan nggak senang, dia bisa marah itu. Nah, ketika dia sudah senang, diharapkan nanti ada hubungan yang baik dan lama-lama simpati kepada Islam, akhirnya masuk Islam. Kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi dua hadis tadi dianggap sahih, sama-sama sahih atau paling tidak makbul, bisa diterima. Hanya pemahamannya yang melarang tadi itu apabila donasi tadi atau pemberian tadi diduga ada maksud negatif atau pelemahan umat Islam. Sedangkan untuk yang boleh, yang menerima tadi itu malah ditujukan untuk menggait agar yang memberi tadi malah kemudian simpati pada Islam. Nah, tapi ada analisis dari ulama sebelumnya, namanya Imam At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari ini juga ahli hadis dan ahli tafsir. Kita mengenal namanya, terkenal dengan tafsir At-Tabari. Beliau ahli hadis dan ahli tafsir. Beliau membuat komparasi, jadi beliau mencoba menganalisis, tapi sama-sama diterima dua hadis tadi itu. Yang menolak diterima, yang menerima juga diterima. Tapi penjelasan begini kata Tabari. Penolakan Nabi mengenai pemberian dari musyrik tadi itu ketika hadiah itu ditujukan untuk khusus pribadi beliau. Nah, itu kata Tabari. Sedangkan yang Nabi tadi menerima itu hadiah itu diduga untuk kepentingan umat Islam. Wah, gitu. Jadi kalau untuk kepentingan pribadi beliau nggak mau menerima, tapi kalau untuk kepentingan umat Islam beliau mau menerima. Ini pendapat At-Tabari. Nah, pendapat At-Tabari ini yang jauh, mungkin sekian ratus tahun sebelum Al-Asqalani berpendapat. Nah, pendapat At-Tabari ini kemudian dikritisi oleh Al-Asqalani. Kata Al-Asqalani dengan bahasa yang lembut, yang santun, dia mengatakan begini.
pendapat At-Tabari ini perlu dikaji ulang. Coba. Ini yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi ulama-ulama dulu itu santunnya seperti ini. Tidak mengatakan, oh salah itu, enggak begitu. Sekarang kan banyak ya yang di YouTube itu salah itu, ngajinya belum khatam. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang barangkali bisa menyakitkan ya, atau sangat menyinggung. Ini pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya terkesan betul ungkapan ini. Pendapat At-Tabari ini perlu dikaji ulang. Artinya dia nggak setuju. Penjelasan mengenai ada hadis menolak, ada hadis menerima. Kalau yang menolak itu kata At-Tabari ketika dia itu khusus untuk Nabi, pribadi Nabi. Tapi ketika pemberian itu untuk umat Islam, itu yang menerima, yang diterima. Nah, analisis At-Tabari ini dikritisi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan bahasa yang cantik menurut saya. Katanya pendapat At-Tabari ini perlu dikaji ulang. Enak, bahasanya itu indah. Jadi tetap menghargai ijtihad ulama sebelumnya. Ijtihad kan bisa salah, bisa benar, nggak ada masalah itu dalam Islam. Sama-sama dihargai. Di hadis sahih disebutkan apabila seorang mujtahid itu berpikir keras menghasilkan ketetapan hukum, kok salah masih dapat 1 pahala. Salah masih dapat 1 pahala. Nah, kalau benar dapat 2 pahala. Nah, itu sebabnya maka ungkapan indah At-Tabari ini ya perlu kita jadikan panutan juga. Jadi pendapat beliau perlu dikaji ulang istilahnya. Alasannya apa? Kata Al-Asqalani, ternyata ada sejumlah hadis yang menjelaskan secara khusus hadiah itu diberikan pada Nabi. Ini ungkapan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, kemudian setelah Al-Asqalani membaca sekian macam pendapat, secara umum ada 2 pendapat tadi ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa ditolaknya pemberian dari non-muslim itu ketika diarahkan pada pribadi beliau. Kemudian yang menerima itu ketika untuk umat Islam secara umum. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua mengatakan tadi cocok untuk sekarang ini. Pemberian itu ditolak apabila diduga ada indikasi untuk pelemahan umat Islam, merugikan umat Islam. Tapi kalau hadiah itu tidak ada indikasi ke sana, hanya untuk ya keakraban, untuk kebersamaan segala macam, nggak ada masalah itu diterima. Nah, kata Al-Asqalani, analisis yang kedua ini yang lebih kuat. Wa hadza aqwa minal awal, kata Ibnu Hajar. Jadi atas dasar ini nggak ada masalah. Oke. Nah, keterangan tersebut kemudian membuka ruang diskusi tentang hukum menerima donasi dari kalangan non-muslim. Termasuk di dalamnya adalah pembahasan mengenai bagaimana hukum seorang muslim menerima hadiah dari keluarganya atau temannya berupa makanan. Nomor 1. Yang kedua, bagaimana sebuah masjid atau pesantren menerima donasi berupa semen atau macam-macam itu untuk bangunan masjid atau pesantren itu. Dan yang ketiga, yang baru lewat, bagaimana hukumnya orang-orang non-muslim memberikan kepada panitia masjid untuk korban. Sama itu semuanya. Nah, ada 3 yang perlu kita bahas, tapi intinya sudah yang pertama tadi itu, 2 hadis itu intinya itu. Nah, pertama, menerima hadiah dari kalangan non-muslim untuk keluarganya sendiri. Bolehkah misalnya kalau di antara keluarga kita itu ada yang non-muslim kemudian ngasih hadiah pada kita?
boleh nggak diterima? Nah, ini ada catatan kecil menurut saya bagus ini. Dilihat dari cara mendapatkannya, suatu benda bisa menjadi haram diterima sebagai sedekah atau pemberian jika suatu benda yang diberikan tadi diketahui atau diduga berasal dari hasil korupsi, mencuri, manipulasi, memeras, menipu, menyogok, atau tindak kejahatan lainnya. Jadi sama-sama benda bagus, misalnya HP, ini kan benda netral ini. Kalau kita menduga bahwa HP itu berasal dari hasil korupsian, begitu maksudnya, berasal dari pencurian, kita tahu itu, maka tidak boleh menerima. Dan ini berlaku berasal dari siapapun, apakah dari teman muslim atau non muslim, sama saja. Kemudian pemberian barang yang berasal dari hasil tindak kejahatan baik dari muslim non muslim, maka barang tersebut tidak boleh diterima. Sedangkan dilihat dari zatnya, jika sesuatu benda sudah dinyatakan haram oleh Al-Quran dan As-Sunnah seperti khamr atau minum keras, daging babi dan lain sebagainya, maka benda-benda tersebut tidak boleh diterima sebagai pemberian atau sedekah. Dan ini juga berlaku baik pemberian itu berasal dari muslim maupun non muslim. Jadi ada yang dari asal usulnya, kemudian yang kedua, benda itu sendiri diharamkan apa tidak oleh Islam. Oleh karena itu, maka jika ada seorang non muslim, ada non muslim bersedekah atau memberikan hadiah kepada seorang muslim berupa uang yang jelas halal, langsung telah mendapatkannya halal, makanan halal atau barang-barang halal lain yang menurut Islam, maka pemberian tersebut boleh diterima. Misalnya para jamaah, kita punya tetangga non muslim. Non muslim ini baru saja pulang dari Timur Tengah. Karena ada non muslim yang Katolik segala macam itu yang juga ke Yerusalem itu. Nah, lalu membawa hadiah diberikan kepada kita sebagai tetangganya. Bolehkah menerima jika benda itu tidak ada masalah dalam Islam? Maksudnya itu zatnya sendiri dihalalkan, kemudian kita tidak menduga bahwa itu dari pencurian atau kejahatan, maka hukumnya boleh menerimanya. Nah, mari kita baca hadisnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad diterangkan dari Amir bin Abdullah bin Zubair, ia berkata, Qutailah, ibu dari Asma, pernah mendatangi anak perempuannya Asma binti Abu Bakar dengan membawa beberapa hadiah. Di antaranya daging, keju, minyak samin. Sedangkan Qutailah seorang yang masih musyrik. Maka saat itu Asma menolak hadiahnya serta tidak mempersilahkan ibunya masuk rumah. Bayangkan kakunya ya. Tidak ada dua situasi di situ, melihat ibunya datang dari Mekah menuju ke Madinah menemui Asma, ibunya ke anaknya sendiri. Nah, ibunya masih musyrik, udah dipisah, udah dicerai oleh Abu Bakar. Abu Bakar punya putri Asma tadi itu. Nah, sikap Asma ini karena tidak mengerti, maka kemudian dia takut ibunya mau masuk masih dibiarkan di depan. Karena dia kan musyrik, dia muslimah. Kemudian mau menyerahkan barang-barang tadi juga masih belum mau menerima. Maka saat itu kemudian Asma minta tolong kepada Aisyah agar Aisyah bertanya kepada Nabi bagaimana hukumnya menerima tamu non muslim dan menerima hadiah dari non muslim walaupun keluarganya sendiri. Nah, ketika Aisyah tanya seperti itu, turunlah wahyu, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang
tidak memerangi kamu karena agama. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan perusakan atau pelemahan agama, nggak ada masalah. Silahkan tamunya diterima, silahkan hadiahnya diterima. Jika hadiahnya itu berupa hal-hal yang halal. Nah, setelah itu fa'amaroha antakbala hadiyataha wa antudkhilaha baitaha. Ketika maka saat itu Nabi pun memerintahkan Asma untuk menerima hadiah ibunya dan mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Ini kalau kita visualisasikan ya, indah juga itu. Pertama menegangkan, yang kedua kemudian membuat suasana ramah. Asalnya kan tidak mau menerima, kemudian menerima. Jadi Islam itu indah sebenarnya. Jadi kalau ada kalangan tertentu yang kemudian menganggap Islam itu keras, kejam, ya, tidak manusiawi, nah itu karena belum membaca ayat-ayat seperti yang kita bacakan tadi dan juga hadis ini. Jadi hadis ini intinya menjelaskan bahwa apabila ada kalangan non-muslim datang ke rumah kita untuk bertamu, silahkan diterima. Kalau ngasih hadiah dan benda yang berupa hadiah itu nggak ada masalah, silahkan diterima. Asal tidak ada indikasi untuk mau merusak atau melemahkan dakwah Islam. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari Muslim dari Asma binti Abi Bakar yang berkata, ini versi lain yang lebih sahih, qadimat alayya ummi, telah datang kepadaku ummi, ibuku, wahya musyrikah, dan saat itu beliau masih musyrik, fi ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu, maka aku minta fatwa, minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku mengatakan wahya raghibah, dan dia ibu saya tadi itu ingin sekali, kangen, rindu, ingin ketemu saya. Afa asilu ummi, apakah aku boleh menerima dia? Apakah aku boleh silaturahim sama dia? Apakah aku boleh menerima sebagai tamu tadi itu? Wala, Nabi menjawab, na'am, boleh, silakan. Silu ummak, ya, sambunglah silaturahim ibumu tadi itu, walaupun masih muslim. Nah, ini hadis yang jelas sahih ya, menurut Al-Bukhari dan Muslim. Dua hadis tersebut menunjukkan bahwa menyambung silaturahim dan menerima pemberian atau sedekah dari orang non-muslim itu diperbolehkan. Baik, itu satu masalah. Jadi menerima hadiah dari teman, dari keluarga, itu kalau memang tidak ada indikasi pelemahan kepada umat Islam, silakan diterima, asal hadiahnya itu bendanya halal. Yang kedua, ini yang mungkin agak heboh ya. Bolehkah panitia pembangunan masjid atau madrasah menerima donasi dari non-muslim? Pondok pesantren itu loh, Ustaz. Iya. Pondok pesantren. Ya, termasuk pondok pesantren. Masjid, madrasah, pondok pesantren, bagaimana ini? Nah, dalam hal ini saya mengutip pendapat ulama Saudi, namanya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Beliau kalau sekarang posisinya itu ya sebagai ya ulama yang sering ditanya-tanya. Nah, ketika ditanya tentang hukum menerima bantuan dari kalangan non-muslim, beliau menjawab, menerima pemberian orang-orang kafir atau non-muslim dan bantuan mereka tanpa meminta terlebih dahulu itu tidak mengapa. Kesan pertama kalimat ini, usahakan tidak minta-minta pada mereka. Ya gitu. Tapi kalau mereka menerima, nah bisa dipertimbangkan.
dan boleh menggunakan harta pemberian tersebut untuk berbagai keperluan umat Islam, apapun, untuk madrasah, untuk pesantren, untuk masjid. Adapun meminta bantuan, nah ini bedanya, menerima dengan meminta kan beda ya. Adapun meminta bantuan pada orang kafir, di sana terdapat perkara-perkara yang perlu dijauhi. Di antaranya adalah bersikap dzul, merendahkan diri di depan mereka, dan timbulnya kecenderungan hati dari peminta sehingga mudah dipengaruhi oleh mereka jika permintaannya itu diberikan. Maksudnya begini, jadi kalau kita minta-minta pada mereka, ada loh ya beberapa panitia termasuk umat Islam ini ketika mengadakan acara besar minta semuanya ke perusahaan yang dimiliki oleh non muslim, kan banyak itu ya, misalnya Gudang Garam, betul ya, apalagi Cisamsu, Sampurna, segala macam tuh, macam-macam ya. Nah, kalau kita minta pada mereka, kata ulama ini, kemudian ada dugaan bahwa mereka nanti akan menekan kita dalam dakwah, tidak boleh diterima. Kayak gitu maksudnya, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau tidak ada masalah dengan itu, baik-baik saja, bahkan nanti hubungannya masih baik, dakwah tetap dipersilahkan misalnya, maka itu tidak masalah untuk diterima. Falau khala minadzil mahadir fala ba'sa, enggak ada masalah. Faqad kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'inu duna dhullin fi umur dakwah wa Makkah bi ba'dil musyrikin ka'amhi Abi Thalib wa ghairihi. Jadi jika tidak ada perkara-perkara yang terlarang ini, maka tidak mengapa. Terlarang tadi maksudnya kok kemudian setelah kita ini minta bantu mereka, kita jadi malu-malu, kita jadi rendah diri karena kemudian kita merasa ditekan oleh mereka, ya itu nggak boleh. Tapi jika tidak ada masalah dengan itu, tidak mengapa mendapatkan bantuan atau donasi dari mereka. Nabi dulu pernah meminta bantuan tanpa merendahkan diri kepada sebagian kaum musyrikin di Mekah dalam urusan dakwah, semisal kepada paman beliau Abu Thalib dan yang selainnya. Paman beliau kan bukan muslim kan, juga bukan mukmin, dan Nabi seringkali minta bantuan pada Abu Thalib. Berarti nggak ada masalah bantu-membantu dalam kehidupan keseharian. Secara khusus, Lajnah Daimah Ulama Saudi pernah ditanya tentang hukum menerima bantuan atau donasi dari non-muslim untuk pembangunan masjid dan madrasah. Jadi pernah juga ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya apa? Ya juzu lil muslimin ayyamkinu ghairul muslimin minal infaq al masyari al islamiyah kal masajid wal madaris idza kana la yatarattab ala dzalika dharar al muslimin aktsar min naf'i. Boleh bagi kaum muslimin menerima infak atau donasi dari non muslim untuk kegiatan Islam, semisal bangun masjid, bangun sekolah atau pesantren, jika tidak ada bahaya yang lebih banyak yang menimpa kaum muslimin daripada manfaatnya. Nah, kembali kepada dampak dari pemberian donasi tadi itu kira-kira bagaimana itu kalau diterima. Kalau nggak ada masalah, silakan diterima. Tapi kalau ada masalah, menjadikan umat Islam jadi minder, malu, sungkan karena sudah dikasih bantuan mereka. Nah, kalau itu terjadi, maka tidak boleh menerima bantuan. Jadi ini lebih ke masalah dampak dan maksudnya. Yang terakhir, bagaimana panitia kurban menerima hewan kurban dari non-muslim? Ini juga yang seperti baru kita lakukan beberapa pekan lalu. Nah, dalam fatwa Syabakah Islamiyah ada pertanyaan mengenai hukum menerima hadiah hewan kurban dari kalangan non-muslim untuk disembelih saat Idul Adha. Ini secara khusus saya sudah menulis di majalah ya,
Kemudian yang secara umum ini tadi juga saya tulis di matan. Mungkin bulan ini bisa dibaca, bulan apa ini? Agustus ini. Ya, tentang bagaimana hukum menerima donasi dari non-muslim. Mudah dimuat di majalah matan bulan Agustus ini. Nah, para jamaah, secara khusus sebenarnya ini muncul pertanyaan yang lain lagi. Bagaimana hukum orang yang bukan muslim ikut kurban? Apakah sah kurbannya? Jawabannya tidak sah. Itu sudah jelas. Jadi misalnya ada Ruben Onsu, itu kan setiap tahun kurban sapi itu. Ya, kemudian yang lain-lain, ada yang kurban kambing dan juga ada yang sapi, macam-macam lah ya. Itu bagaimana itu? Secara syar'i, secara hukum, maka kurban mereka tidak diterima. Mengapa nggak diterima? Karena bukan muslim. Itu saja persoalannya. Sebab ibadah itu hanya akan diterima kalau ikhlas. Ikhlas itu apa? Iman kepada Allah. Nah, mereka kan tidak iman kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Itu saja persoalan yang paling mendasar. Nah, sekarang muncul problem berikutnya. Bagaimana kalau mereka ini datang kepada kita, maaf, kepada panitia masjid yang akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, kami mau titip sapi 1 ekor, kambing 10 ekor, minta tolong disembelihkan. Nanti sebagian dagingnya akan kami bagikan kepada warga miskin di sekitar perusahaan kami, misalnya seperti itu. Bolehkah panitia menerima seperti itu? Dalam fatwa Sabakah Islamiyah itu sudah dipertanyakan. Ini sudah beredar di internet. Orang seluruh dunia bisa baca ini. Fala mani'a min qabil hadiyah minal kufar bi anwa'ihim. Sawa'un kanat al-hadiyah syat aw dhiyah aw ghairiha. Mimma abahallahu al-intifa bihi bi syarti alla yakuna dzalika ala hisabil muslim. Waqad kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu al-kiram yaqbaluna al-hadiyah minal kufar wa rubama ahdalul kufar aidan. Kata ulama ini enggak ada masalah, enggak apa-apa menerima hadiah dari orang kafir dalam bentuk apapun. Baik berupa kambing kurban, nah ini, atau yang lainnya yang Allah bolehkan untuk dimanfaatkan. Dengan syarat, nah di sini kembali. Dengan syarat jangan sampai ada latar belakang balas budi agama. Ya. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia, mereka juga menerima hadiah dari orang kafir, dan terkadang mereka juga memberikan hadiah kepada orang kafir. Ini fatwa Sabakah Islamiyah. Jadi artinya dalam dunia keseharian, walaupun ini ada punya masalah agama, tapi secara agama tadi jelas dikatakan untuk hukumnya tidak sah, jelas. Tetapi ketika orang ini minta tolong kepada panitia, tolong Ustadz, panitia, saya menyerahkan seekor sapi, 10 ekor kambing, tolong disembelih, nanti dibagikan pada fakir miskin. Kata ulama ini nggak ada masalah. Silahkan kalau mau menerima, nggak ada masalah. Selama tidak ada tujuan-tujuan yang kaitannya dengan pelemahan umat Islam. Dan insya Allah nggak ada ya, seperti itu biasanya. Yang diinginkan oleh mereka tetap untuk keramahan, keakraban, untuk tujuan kemanusiaan. Ruben Onsu sendiri ketika ditanya oleh wartawan, kenapa Anda kok ikut-ikut begini? Ya saya ini ingin syukur saja. Saya hidup sehat-sehat, keluarga baik-baik, jadi saya ingin juga berdonasi pada masyarakat, nah, melalui kurban tadi diantaranya itu. Nah, dengan demikian para jamaah, status hewan dari orang non-muslim yang diserahkan pada panitia itu untuk disembelih tadi pada dasarnya boleh
diterima. Namun dari aspek ibadah, hewan tersebut tidak sah sebagai ibadah kurban baginya karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita baca pada Quran surat At-Taubah ayat 54. Nah, hewan pemberian non-muslim tersebut tetap halal dimakan dengan syarat cara penyembeliannya sesuai dengan syariat Islam. Kan tetap begitu kenyataannya. Jadi mereka non-muslim datang kepada panitia menyerahkan sapi, kambing, tapi yang menyembelih siapa? Umat Islam sendiri. Nah, itu nggak ada masalah, bisa diterima dan sah-sah atau bahkan halal untuk dimakan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa disajikan pada kesempatan pagi ini. Kesimpulannya, jadi memang ada dua hadis ya, yang terkesan bertentangan tadi. Hadis pertama tadi riwayat At-Tabrani, intinya Nabi tidak menerima hadiah dari kalangan non-muslim atau muslim. Hadis yang kedua riwayat Al-Bukhari, Nabi menerima hadiah dari Raja Ailah berupa birol dan sebagainya tadi. Sehingga ada kesan bertentangan. Nah, ada kesan bertentangan ini setelah diteliti kedua hadis ini, kebanyakan ulama cenderung menerima hadis itu sebagai hadis yang boleh dijadikan hujjah. Kemudian ulama mencoba menjelaskan bahwa hadis yang tampak bertentangan tadi itu ya, dilarang menerima, kata Ibnu Hajar ya, dilarang menerima apabila hadiah atau donasi yang diberikan itu ada tujuan untuk pelemahan umat Islam. Nah, adapun jika pemberian itu tidak diduga seperti itu, bahkan dianggap baik-baik saja demi persahabatan dan sebagainya, maka boleh-boleh saja diterima. Nah, akhirnya kita tadi membahas ada 3 contoh. Bolehkah misalnya seorang keluarga menerima dari keluarganya sendiri yang non-muslim? Dijawab boleh. Kemudian bolehkah menerima panitia bangun masjid, panitia pondok pesantren, panitia pembangunan gedung sekolah menerima donasi dari non-muslim? Hukumnya boleh juga. Bolehkah panitia kurban menerima hewan-hewan dari non-muslim? Juga boleh saja. Intinya semuanya itu dibolehkan asal donasi yang diberikan tadi tidak terindikasi punya maksud negatif. Jadi kalau pemberiannya untuk persahabatan, untuk kebaikan sesama umat manusia, maka silakan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa disajikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.